Tapi betul. kalau sejak awal timnya dilibatkan, bahkan dilibatkan juga untuk melihat secara helikopter view, Heeh, itu kan juga akhirnya bisa menjadi input juga buat leadernya dalam mengambil keputusan dengan lebih adaptif iya betul. gitu. Karena dapat masukan bukan hanya dari kepala leadernya. Seringkali bukan krisisnya yang bikin kacau, tapi cara pikir pemimpinnya. Gimana sih agar dapat mengambil keputusan yang tepat saat tekanan? Halo Coach, Halo, apa kabar? alhamdulillah baik. Kamu gimana? Alhamdulillah baik. Oh, bagus. Jadi apa ini? Kita mau diskusi apa? Ini Coach, antara panik atau adaptif? Waduh, panik atau adaptif, Iya, reaktif, iya, adaptif iya gitu betul. ya. Nah terus, Reaktif, responsif. Wah, itu iya, istilah-istilah yang mungkin saling mirip-mirip lah iya ya. betul. Nah ini Gimana nih? ada pertanyaan nih Coach. Apa? Menurut Coach, apa sih perbedaan antara pemimpin yang bereaksi dengan beradaptasi di masa yang krisis? Waduh, masa krisis ya. Iya, Zaman-zaman sekarang ini memang kemungkinan hal-hal krisis terjadi itu semakin besar ya. iya betul. Gitu. Jadi krisis itu terjadi itu biasanya juga mendadak ya. Kalau toh ada warningnya, ada kayak semacam tanda-tandanya, tapi biasanya di awal-awal tuh orang cenderung abai terhadap tanda-tanda Iya, tersebut. betul. Begitu sudah mulai dekat-dekat, tanda-tandanya udah semakin membesar ya, Mm-mm. seperti gulungan bola salju yang sudah besar, udah segede rumah baru nyadar bahwa ada krisis gitu Iya, ya, heeh. mendadak. Jadi di sini akhirnya dipengaruhi oleh seberapa gimana nih respon dari para leaders ya Iya gitu. betul. Sebetulnya sih bukan sekedar seberapa kecil besarnya krisis yang muncul, Mhm. tapi bagaimana respon ya, Iya, respon responnya. dari si leadernya itu sendiri. Iya, Apakah responnya panik reaktif, iya atau apakah adaptif. apakah juga proaktif adaptif ya Iya, gitu. Ya, itu yang akan mempengaruhi apa ya, sukses enggaknya mereka gitu ya, para leaders iya. ini melampaui krisis tersebut Mm-mm. gitu. Nah, pertanyaannya jadi gimana? Jadi tuh kayak perbedaan antara, Oh, iya bedanya. bedanya antara bereaksi dengan beradaptasi gitu Coach, Kalau leader jelasin. dia itu reaktif kali ya Iya terhadap reaktif, krisis iya atau terhadap krisis secara atau panik iya ya. paniknya gitu gimana Oke, Coach? biasanya sih kalau yang panik itu biasanya ya keputusannya yang impulsif aja. Oh, Impulsif itu artinya yang dadakan oh ya. dadakan, oh selalu dadakan gitu ya. Dadakan, yang jangka pendek, Mm-mm. yang firefighting istilahnya, hanya sekedar gali lubang tutup lubang. Oke. Oh nggak memikirkan jangka panjangnya Nah, gitu gitu ya? ya. Oke. Tidak berpikir secara overall gitu ya. Beda dengan yang proaktif Heeh. atau yang tadi adaptif Iya ya. ada. Ketika krisis terjadi, mereka nggak langsung respon ya, seperti kalau hewan itu dikagetin langsung nyerang, enggak gitu ya. Kalau itu berarti otak reptilnya ya, Iya yang betul. biasanya memang begitu. Iya Otak kalau ada krisis terjadi, otak reptilnya yang mengambil alih mengambil ya. alih. Tujuannya untuk survival gitu Oh, ya. Padahal manusia itu selain otak reptil, otak emosi, tapi ada juga yang namanya otak nalar gitu nalar, ya. iya Di nalar. prefrontal cortexnya Mm-mm. itu yang bisa mengendalikan reaktif atau responsifnya kita gitu loh. Oke. Nah, kalau responsif yang seperti apa Iya, iya. gitu ya, atau yang proaktif tadi Heeh, ya, proaktif. atau yang apa tadi kreatif, Proaktif sama adaptif, Coach. adaptif Iya, ya, adaptif adaptif. lah, atau responsif lah, atau I proaktif lah gitu ya. mhm, Itu ketika ada krisis terjadi, dia nggak mhm. langsung nyerang balik Oh gitu, tapi diam dulu ya, menenangkan diri oh dulu, mengamati dulu mengamati kali ya? dulu ya, dan membawa dirinya untuk apa ya, melihat secara helikopter view Itu apa gitu tuh, ya. Coach? Helikopter view jadi dia melihat seolah-olah dia melihat masalahnya itu di bawah Heeh, secara dengan jarak yang cukup jauh jauh lah ya? sehingga dia bisa melihat secara keseluruhan. Jadi Oke. nggak hanya melihat Cuma dari jarak problem dekat dari gitu dekat ya? yang kacamata pendek aja gitu ya, Mhm, mhm. tapi dari secara keseluruhan sehingga dia bisa melihat problem ini interaksinya dengan yang lainnya seperti apa gitu ya, sehingga dia Oke. bisa mengambil keputusan yang apa ya, terbaik untuk segala pihak Oh gitu yang loh, tepat lah ya? yang tepat, yang memang memberikan dampak jangka panjang juga gitu, Oh, bukan hanya jangka pendek tapi jangka panjangnya juga oke, gitu ya. oke. Dan juga yang tentunya dia melibatkan timnya juga gitu Mhm. ya. Kalau yang reaktif kan langsung aja Iya timnya yang harus langsung. sesuai perintah gitu Heeh. ya.
eh, timnya kalang kabut, kebingungan gitu ya, Iya, iya. tanpa ada penjelasan apa-apa, langsung diperintah aja, salah diomelin, panik lagi gitu ya. Iya, Tapi betul. kalau sejak awal timnya dilibatkan, bahkan dilibatkan juga untuk melihat secara helikopter view, Heeh. itu kan juga akhirnya bisa menjadi input juga buat leadernya dalam mengambil keputusan dengan lebih adaptif Iya, betul. gitu. Karena dapat masukan bukan hanya dari kepala leadernya, tapi dari kepala para timnya juga. Dari Nah, keseluruhannya dari lah ya. keseluruhan Iya. gitu ya. Oke. Jadi bisa merespon Merespon lebih krisis itu dengan lebih strategik, dengan tepat. lebih luas gitu, Oke. lebih tepat sasaran juga demi kepentingan semua pihak Iya. gitu. Memang mungkin reaksinya atau responnya itu tidak segahar yang reaktif ya. Oh, Ya kalau iya. hewan kan reaktif langsung nerekam, kan Iya, gahar tuh rekam. ya. Iya. Tapi bisa eh, apa ya? Walaupun rekamannya nggak gahar, Mm-mm. tapi efektif kan yang penting itu. Iya, betul. Yang penting Tapi tepat efektif. sasaran, tapi akurat, tapi bisa memberikan dampak reaksi berantai yang positif ke segala pihak gitu. Sama dampak buat ke jangka panjang gitu Nah, ya, Coach gitu, ya. gitu ya. Nah, Oke. ini bisa dibantu dengan coaching, gitu ya. Jadi berpikir reflektif ya. Tadi Iya. kan secara Iya, helikopter view itu ya dalam coaching yang pernah saya ibaratkan sebelumnya ya, seperti masuk ke pitch point gitu. Oh, pitch point. Ya, Oke. membantu leader untuk berpikir reflektif dengan dibantu coachnya. Ya, leader itu melihat situasinya secara helikopter view dari segala sudut pandang gitu ya. Ya, berikut resiko-risiko yang mungkin terjadi dan bagaimana antisipasinya sehingga akhirnya dia bisa mengambil keputusan secara jernih Oke, berarti kayak gitu ya. sesuai banget lah ya. Tidak jangka pendek, tidak tidak jangka panjang. tidak jangka pendek juga keputusannya, tidak maksudnya tidak sembarang dadakan gitu ya. Tidak dadakan lah ya, Coach ya. Tidak sembarang, tidak reaktif, tapi yang dilandasi dengan reflektif gitu ya, yang akhirnya keputusan tersebut bisa lebih berkualitas. Iya. Yang keputusan itu bisa mempengaruhi berbagai situasi lainnya secara positif gitu. Berarti kayak harus mengamati benar-benar lah ya, Coach ya. Dan tentu keputusannya juga didasari pada nilai-nilai strength point dari si leader dan bisnisnya itu sendiri. Gitu deh. Dalam situasi tekanan tinggi, bagaimana coaching bisa membantu leader menjaga kejernihan berpikir sebelum mengambil keputusan? Oke, tadi udah dijelaskan ya. Oh, udah dijelaskan. Ya, di ruang coaching itu coach akan membantu si leader untuk merefleksi diri ya. Iya. Jadi membantu mereka untuk melihat situasi dan permasalahannya yang pakai secara helikopter view gitu. Dan juga akan di coaching untuk melihat situasinya ya tadi secara helikopter view itu kan, jadi dia bisa melihat dari segala situasi sudut pandang. Iya, seluruh pandang. Ya. Yang relevan dengan sudut pandangnya ya. Sembari di situ dia bisa menentukan prioritas keputusannya dari mulai yang paling urgent important sampai yang less important less urgent gitu ya. Dan kemudian juga bisa juga di coaching untuk menentukan risiko-risiko yang mungkin terjadi, dan juga di coaching agar melibatkan timnya juga dalam situasi itu gitu. Jadi akhirnya dia bisa mengambil keputusan yang lebih tepat, jelas tadi ya, clear gitu kan. Kesalahan utama yang coach lihat ketika para pemimpin berusaha bertahan tapi justru kehilangan arah tim. Oke. Jadi ketika dalam sesi coaching berarti ya, ketika para leader ini sedang menghadapi situasi krisis gitu ya, mereka langsung berespon gitu ya, berespon secara reaktif. Itu kesalahannya tuh gitu ya, yang saya bisa temui pada saat sesi coaching ya. Jadi ketika bertanya apa yang sudah Anda lakukan sejauh ini, yang jawabannya adalah respon-respon yang reaktif gitu loh. Ya, yang fokus kepada serangan-serangan yang mendadak aja gitu, serangan balik yang mendadak tanda kutip gitu ya. Dan tidak melibatkan tim gitu ya. Tidak juga menjaga apanya ya, stabilitas timnya juga gitu. Artinya gini, kalau strategi-strategi mereka atau reaksi-reaksi mereka itu sangat reaktif ya, yang juga membuat timnya kelabakan gitu ya, membuat timnya kalang kabut,
akhirnya timnya juga kan terdemotivasi. Iya, Sehingga betul. akhirnya seberapa bagus, mungkin aja serangan-serangan itu bagus ya, Iya, tapi ada. karena dijalankan oleh tim yang demotivated atau yang kebingungan, ya tidak berdampak positif juga gitu loh. Karena kan bagaimanapun strategi-strategi atau serangan-serangan itu kan harus Iya, dikerjakan oleh timnya. betul betul. Jadi tergantung timnya juga seperti apa kan Iya, situasinya kan. berarti melihat situasinya dulu lah ya coach ya. Betul. Gitu aja kesalahan-kesalahannya utama sih itu sih yang saya lihat ya. Gitu. Jadi dengan coaching membuatnya mereka menjadi situasi yang sudah mereka lakukan sejauh ini tuh ternyata tidak efektif. Mm-mm. Dan dia menjadi harus diubah nih. Diubah dari mana? Dari diri sendiri dulu Dari gitu. diri sendiri dulu. Bagaimana mereka bisa mindsetnya dulu diubah dalam mereaksi suatu krisis menjadi reaktif, menjadi adaptif. Atau proaktif. Kemudian baru setelah itu saya coaching mereka untuk melihat situasinya dari sudut pandang yang lebih jauh, lebih luas, secara helikopter view tadi gitu misalnya ya. gitu ya. Kemudian saya reframe permasalahannya, saya bantu dia melihat situasi dari segala sudut pandang. Saya bantu juga coaching mereka untuk melihat apa sih berbagai potensi-potensi risiko yang akan terjadi, terus bagaimana penanganannya atau antisipasinya dan sebagainya. Sehingga mereka akhirnya muncullah suatu kesimpulan strategi-strategi yang seperti apa yang paling cocok, yang paling pas. Oh, berarti gitu. harus ada strategi paling penting lah ya strategi itu ya. Iya, jadi nggak hanya sekedar dadakan aja gitu. Kalau bisnisnya cuman mungkin bisnis warung warteg ya, tentu resikonya nggak sebesar bisnis mereka yang sudah buka perusahaan gitu. iya sudah nasional Iya. gitu kan. Wah, menarik banget ya pembahasan kali ini bersama Coach Adit. Kalau kalian ingin ada pertanyaan bisa komen di kolom komentar ya. Saya Adela. Saya Aditya Wijaya. Sampai Sampai jumpa. jumpa.